Salam semesta. Halo, apa kabar semua sahabat-sahabat Master Ong yang baik yang telah mendukung channel ini selama ini dan sampai hari ini ya. Dan bagi yang baru berkunjung ke channel ini, silakan lihat video selipan ini tentang pelayanan yang Master Ong berikan. Dan jangan lupa ya, tentunya bagi yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe, silakan dilakukan serta nyalakan tombol notifikasinya sehingga akan mendapatkan pemberitahuan dari channel Master Ong ketika Master Ong mengupload video baru. Karakter sahabat Master Ong yang bersio babi ya, ini hanyalah sifatnya umum ya, jadi karakter secara umum. Beberapa diantaranya adalah, yang pertama adalah orang yang bersio babi itu suka kejujuran dan setia dalam janji. Jadi orang yang bersio babi itu biasanya setia memang dan jujur ya, dan mereka itu tidak suka sesuatu yang muluk-muluk, janji-janji yang muluk-muluk. Mereka suka kejujuran. Jadi kalau kamu punya sahabat yang bersio babi, kamu tuh lebih baik berterus terang ya, lebih baik berkata apa adanya ya, jangan sesuatu yang apa istilahnya ditutup-tutupi. Mereka tidak suka ya, mereka senang orang-orang yang jujur gitu. Kemudian kedua adalah orang yang bersio babi bisa dipegang kata-katanya dan komitmen yang kuat. Ini kelebihan yang luar biasa ya. Jadi orang yang bersio babi itu punya apa ya? Punya kata-kata itu bisa kita pegang. Mereka itu orang yang menepati janji dan memang mereka itu punya komitmen yang kuat. Kalau sudah ingin melakukan sesuatu, berjanji sesuatu, mereka biasa akan tepati dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah suka berpenampilan sederhana dan tidak terlalu suka kemewahan. Ya, jadi orang yang bersio babi memang orang yang sederhana sebenarnya. Mereka itu senang apa adanya, ya, apa adanya mereka gitu. Mereka tidak terlalu suka yang bermewah-mewah, ya. Tapi mereka senang sesuatu apa adanya. Jadi, bukan berarti mereka tidak bisa mengikuti kekinian atau modis gitu ya, enggak. Tapi tidak suka berlebihan. Ya, ini salah satu kehebatan dari orang yang bersio babi. Kemudian yang keempat adalah mereka adalah orang yang bijaksana, pintar dalam tindakan. Biasanya orang yang bersio babi itu kalau bertindak sesuatu itu terukur dan terarah. Jadi mereka itu sudah memikirkan jauh-jauh sebelum melakukan satu tindakan. Karena itu biasanya mereka cenderung adalah orang yang bijaksana ya di dalam melakukan satu tindakan. Kemudian yang kelima adalah pekerja keras dan tekun dalam berusaha. Nah, ini salah satu juga kelebihan orang yang bersio babi. Mereka adalah orang-orang yang tekun dalam bekerja dan juga ulet dalam bekerja ya. Kemudian yang keenam adalah cenderung sombong dan selalu bangga akan kehebatan diri sendiri. Nah, ini kekurangan ya. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Salah satu kekurangan dari mereka yang bersio babi adalah kadang-kadang tuh gampang sombong ya. Kalau udah karena dia merasa dia bisa melakukan sesuatu, dia jadi cenderung gampang sombong gitu ya. Ini ya masih semua sifat buruk kan bisa dirubah ya. Ya, ini juga bisa menjadi satu hal yang perlu dirubah dari mereka yang bersio babi. Kemudian ketujuh adalah egois dan keras kepala, ingin diutamakan dalam semua hal. Nah, salah satu lagi kekurangan. Orang yang bersio babi ini memang karena dia ingin selalu apa ya, istilahnya itu sombong dalam membanggakan dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang jadi keras kepala gitu ya, dan apa-apa pengen didahulukan, pengen diutamakan gitu. Jadi ya pokoknya saya yang harus pertama gitu. Ini kecenderungan yang kurang baik sebenarnya. Jadi perlulah di-upgrade ya, supaya tidak merugikan diri kita sendiri juga. Oke, demikian beberapa karakter dari sahabat Master Ong yang bersio babi. Kita lanjut ke ramalan sio babi dengan menggunakan tarot. Saya Master Ong. Saya adalah seorang ahli tarot leader, healer, dan juga seorang ahli metafisika yang berkaitan dengan segala bentuk energi sistem di dalam tubuh manusia. Dan saya juga memberikan pengajaran tentang cara untuk melakukan healing dengan menggunakan sistem energi yang ada di dalam tubuh kita. Dan saya memberikan pelayanan untuk konsultasi dengan menggunakan media tarot tentang percintaan, usaha, karir, tata letak, kesehatan, dan sebagainya. Dengan menggunakan media tarot, maka kita bisa mengetahui secara pasti keinginan dari alam bawah sadar kita dan kecocokan dari alam bawah sadar kita tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan juga saya memberikan konsultasi mengenai Feng Shui intuisi tentang tempat usaha, tanah, bangunan, rumah, pabrik, dan sebagainya.
sehingga lokasi tersebut menjadi lebih baik ke depannya, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan kepada pemiliknya. Itu yang kami berikan di dalam pelayanan ini. Buat saudara-saudara semuanya yang ingin melakukan konsultasi dengan Master Ong, silakan follow dan private message di Instagram di bawah ini, serta juga ikuti channel sosial media kami. Terima kasih. Salam semesta. Ya, sekarang kita lanjut ke prediksi tarot untuk Shio Babi tahun 2022 ya. Oke, buat sahabat-sahabat Master Ong, sekarang kita lihat dulu nih yang bekerja dengan orang lain ya, atau yang menjadi karyawan ya. Ini tentu saja berkaitan dengan keuangan atau karir ya, usaha dan sebagainya ya. Nah, kita lihat dulu nih yang bekerja sama orang lain gimana nih tahun depan ini. So, ingatkan ya, ini sifatnya hanyalah general reading ya. Jadi tidak semua mungkin yang cocok ya dengan pembacaan ini ya. Ya, buat sahabat Master Ong yang bersio babi tahun 2022 yang bekerja dengan orang lain ya. Yang bekerja dengan orang lain secara keuangan sebenarnya tidak ada hal yang gimana-gimana ya. Kamu hanya normal-normal saja gitu ya. Jadi di perusahaan sekarang ini tidak mengalami satu hal yang berkembang yang lebih gimana ya. Tetapi juga tidak terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan juga gitu ya. Dan kamu hanya bekerja seperti bagaimana biasanya aja gitu ya. Tetapi di sini memang ada banyak persoalan keuangan yang terjadi atau pengeluaran yang tidak terduga yang terjadi di tahun depan ya. Jadi kalau secara pekerjaan baik-baik saja, normal-normal saja, tapi ada pengeluaran-pengeluaran yang harus diwaspadai yang banyak terjadi di tahun depan ya. Terutama yang berkaitan dengan rumah ya. Jadi pengeluaran yang berkaitan dengan tempat kamu tinggal, mungkin cicilan yang semakin banyak ya, kemudian juga mungkin perbaikan dan sebagainya. Jadi ada pengeluaran-pengeluaran ya. Dan juga Mas Om melihat bahwa kadang-kadang banyak juga pengeluaran yang tidak terduga yang membuat kamu bingung juga kadang ya. Misalnya ada biaya-biaya yang berkaitan dengan sakit dan sebagainya, atau ya pokoknya sesuatu yang tidak kamu duga gitu ya, yang tidak kamu rencanakan. Jadi mendadak kamu harus keluarin sejumlah uang ya untuk ya hal-hal seperti itu gitu ya. Dan dan itu cukup sering terjadi di tahun depan. Nah, itu mungkin akan apa istilahnya itu akan mengurangi lah ya, menguras tabungan kamu dan juga pendapatan kamu tentunya ya. Dan ini ya mudah-mudahan tidak terjadi ya apa yang seperti Mas Ong katakan tadi. Bagi yang belum bekerja di tahun depan masih agak sedikit waktu ya, perlu waktu ya untuk kamu mendapatkan pekerjaan. Paling mungkin bulan Juli ya, kemudian bulan September ini 2 bulan yang kira-kira bagus lah buat sahabat Mas Ong yang bersio babi, dimana mungkin kalau misalnya kamu melamar pekerjaan ya, kemungkinan besar mungkin ada panggilan gitu ya, tetapi belum belum terlihat hasilnya mungkin di tahun depan ya. Jadi agak ini juga agak susah juga nih buat sahabat Mas Ong yang bersio babi ini ya, perlu hati-hati. Kemudian di 2 bulan itu juga bisa ada pengeluaran yang ekstra besar ya, sehingga secara keuangan kamu cukup terkuras gitu di tahun depan. Oke, ini buat yang bekerja dengan orang lain tahun depan. Sekarang kita lihat yang berwirausaha, gimana nih keuangannya. Ya, yang berwirausaha ya, kira-kira tahun depan nih gimana nih yang bersio babi, bagus atau enggak ya. Sio babi termasuk salah satu sio yang mengalami ciong ya tahun depan ya, jadi perlu ekstra juga nih ya. Yang berwirausaha ya, yang berwirausaha sio babi ya, di sini memang ya banyak hal yang terjadi ya tahun depan, tahun 2022 bagi yang bersio babi.
Jadi usaha kamu itu mengalami banyak hal yang tak terduga. Yang tak terduga yang terjadi terutama di 2 bulan tadi yang sudah Mas Ong sebutkan. Ya, itu banyak yang kamu sudah perkirakan sebelumnya, yang sudah kamu hitung sebelumnya. Mungkin kamu akan mendapatkan orderan atau proyek atau misalnya usaha kamu akan berjalan, tapi itu semua buyar gitu ya. Dan itu mengalami masa yang cukup sulit ya. Mengalami masa yang cukup sulit. Jadi keadaan itu bisa kayak terbalik gitu. Apa yang sudah kamu rencanakan itu kelihatannya bagus di atas kertas, tapi di lapangannya ternyata terbalik gitu ya. Bahkan itu sempat membuat secara keuangan itu sangat luar biasa terkurasnya gitu ya. Modal kamu itu berkurang drastis gitu ya, menjadi satu persoalan ya, sampai kamu juga hampir berpikir apakah perusahaannya akan saya tutup saja atau gimana gitu. Tapi memang kamu juga orang yang penuh harapan gitu ya. Kamu masih mengharapkan bahwa usaha ini pasti bisa maju ya, meskipun keadaan sekarang ini sangat mengkhawatirkan, di mana kamu harus mengeluarkan sejumlah modal yang cukup besar untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi karena adanya persoalan di dalam perusahaan kamu ya. Perencanaan yang tadinya kamu anggap itu akan berhasil, mungkin kamu misalnya sudah mengeluarkan sejumlah modal untuk membuat sebuah produk, di mana kamu berpikir bahwa produk ini akan laku nih, ya akan balik modal yang membuat kamu bisa untung gitu. Ternyata keadaannya tidak seperti itu ya, produknya tidak laku, kemudian keadaan menjadi lebih sulit lagi ya, sehingga itu kan akan mengurangi modal kamu ya, dan itu secara otomatis secara keuangan kamu menjadi sangat sulit gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Mudah-mudahan kamu cukup cukup bijaksana lah, cukup teliti ya, melihat sebuah peluang, jangan main ambil saja, coba diperhatikan dengan baik sehingga tidak menyebabkan kerugian yang membuat kamu sepanjang tahun 2022 itu mengalami kerugian yang besar gitu. Oke, demikian buat keuangan ya secara umum buat sahabat Master Ong yang bersio babi tahun 2022. Sekarang kita lihat asmaranya gimana ya. Ya, ini Master Ong ngomongnya agak cepat nih ya, karena banyak juga orang katanya terlalu lambat gitu ya. Padahal kadang-kadang kita cuma ingin supaya semuanya lebih jelas ya, karena ini kan sifatnya umum. Oke, sekarang kita lihat ya bagaimana nih kondisi asmara buat sahabat Master Ong yang bersio babi tahun 2022 ya. Asmaranya gimana nih? Mudah-mudahan bagus ya, tidak seperti tadi ya. Oke. Apalagi yang masih sendiri nih ya, pasti ya sudah bosan lah ya. Oke. Ya, ini buat asmara ya. Tahun depan ini asmara buat sahabat Master Ong yang bersio babi ya, tahun 2022. Kelihatannya ada masa yang cukup bagus nih ya, dimana kamu yang masih sendiri akan ketemu dengan pasangannya ya, ketemu dengan orang yang kamu suka gitu ya, dan itu menjadi awal dari asmara kamu ya. Mungkin seperti kita sudah memulai ya, cuma memang di tahun 2022 meskipun itu adalah awal kamu ketemu dia, tapi nanti kamu akan mulai seriusnya itu tidak di tahun depan ini ya, mungkin tahun 2023 baru serius gitu. Mungkin kalian tahun depan ini baru kenalan, kemudian baru berteman, jalan-jalan dan sebagainya gitu ya, dan tahun depannya lagi baru kamu akan benar-benar masuk di dalam fase yang misalnya pacaran dan sebagainya. Sedangkan buat yang pacaran, Mas Ong melihat di sini banyak sekali nih godaan nih ya, godaan dari orang di sekitar kamu nih. Kayaknya banyak orang yang istilahnya itu kepo dengan hubungan kalian ya, dan berusaha untuk membuat hubungan kalian itu menjadi tidak harmonis ya, dengan isu-isu atau rumor-rumor tertentu yang menerpa pasangan kamu ya. Mungkin ada orang yang berusaha misalnya menjelek-jelekan atau menceritakan berita-berita yang tidak benar gitu ya tentang pasangan kamu. Nah, sekarang kembali lagi nih, harus diwaspadai memang orang yang kelihatannya baik di depan kamu ya, tetapi di belakang kamu dia bisa saja bercerita hal-hal yang buruk tentang kamu gitu. Nah, itu kamu perlu diperhatikan baik-baik gitu. Dan mudah-mudahan kalian bisa bijaksana lah ya, jangan kemudian kalian putus hanya gara-gara orang lain yang berusaha untuk menjatuhkan kalian gitu ya.
Ini sih ya Mas Ong yakin lah sahabat Mas Ong itu bijaksana dan bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak. Sedangkan buat yang berkeluarga eh, perlu juga nih ya diperhatikan juga ya. Sebenarnya sama dengan yang tadi pacaran ya. Jadi banyak sekali gosip, banyak sekali hal-hal yang menyentuh pribadi kalian gitu ya. Mungkin selama ini mungkin memang keluarga kalian itu ada orang-orang tertentu yang memang tidak suka ketika kalian menjadi pasangan gitu ya, suami istri gitu ya, dan itu masih berlanjut sampai kalian sudah berkeluarga gitu ya, sehingga ya itulah banyak orang yang masih suka melontarkan isu-isu yang tidak benar tentang hubungan kalian. Sedangkan kalau yang belum punya bayi ya atau anak gitu, kemungkinan tahun depan ada kabar gembira ya. Mudah-mudahan kalian akan punya momongan atau anak di tahun depan gitu ya. Ya setidaknya berita baik lah bahwa kalian akan segera mempunyai anak gitu. Nah, ini yang Mas Ong lihat di kartu-kartu ini ya. Dan bulan yang perlu diwaspadai adalah bulan Mei, kemudian bulan September ya, dan juga bulan November ya. 3 bulan yang harus diwaspadai tentang baik hal baik maupun hal yang buruk ya. Kalau yang hal yang baik ya tentu saja menyenangkan gitu ya. Nah, demikian mengenai asmara untuk sahabat Mas Ong yang bersio babi tahun 2022. Sekarang kita lihat ya kesehatannya gimana nih. Apakah bagus nggak ya? Ya, tapi memang kalau ciong ya agak sedikit ini ya, agak sedikit riskan ya. Sahabat Mas Ong yang bersio babi ya, kita lihat nih kesehatannya gimana tahun 2022 ya. Tentu saja sifatnya hanyalah umum gitu ya. Jadi kalau ada yang cocok silakan diambil hal yang baik, kalau tidak ya juga nggak apa-apa ya. Mas Ong tidak memaksakan semua orang untuk percaya tentang ramalan ini ya. Oke, sekarang kesehatan buat sahabat Mas Ong yang bersio babi tahun 2022 ya. Kelihatannya kamu sangat sibuk tahun depan juga ya, banyak melakukan perjalanan dan sebagainya, dan secara kesehatan memang ada waktu-waktu tertentu di mana kamu mengalami sakit ya, terutama yang berkaitan dengan jantung atau wilayah jantung ya, paru-paru, jantung dan sebagainya ya. Dan juga di wilayah perut ya, makanan atau maksudnya pencernaan, usus dan sebagainya. Itu perlu diwaspadai 2 wilayah tersebut ya, terutama di bulan Februari, kemudian bulan Agustus dan juga bulan Desember ya. 3 bulan ini perlu diwaspadai terhadap masalah kesehatan bagi sahabat Mas Ong yang bersio babi tahun 2022 ya. Jadi banyak hal yang bisa terjadi, misalnya selama ini mungkin kamu sudah punya tanda-tanda terhadap penyakit tertentu ya, dan itu bisa muncul di tahun depan gitu ya, yang kamu simpan selama ini ya, sehingga oh ternyata saya selama ini sudah mengalami atau misalnya ada sakit ini gitu, tapi kamu kurang memperhatikannya. Nah, itu bisa muncul di tahun depan, tahun 2022 ya. Kamu mau tutupin gimana pun itu akhirnya bisa muncul ya. Nah, karena itu memang penyakit yang dialami oleh sahabat Mas Ong yang bersio babi tahun depan itu banyak berkaitan dengan udara ya, elemen udara. Jadi sangat diperhatikan, tidak atau jangan sering ya begadang gitu ya, tidur yang terlalu larut ya. Coba lebih perhatikan lagi konsumsi vitamin maupun makanannya gitu. Nah, di keluarga juga sama ya, anak-anak juga banyak mengalami yang namanya sakit yang berkaitan dengan elemen angin ya, seperti flu, kemudian juga radang ya, dan juga pencernaan ya dan sebagainya. Itu saja ya mungkin ya mengenai kesehatan, tidak terlalu banyak hal yang bisa Mas Ong ungkapkan di kartu-kartu ini, dan hanya perlu diwaspadai saja ya dan diperhatikan kesehatannya. Demikian prediksi tarot untuk sio babi tahun 2022 secara singkat dan secara umum. Terima kasih. Ya, demikian ya ramalan untuk sio ya, yang tentang keuangan, jodoh dan kesehatan ya. Semoga
video ini bisa bermanfaat buat semua sahabat Master Ong ya. Dan Master Ong ingatkan sekali lagi, isi video ini hanya sifatnya umum. Jadi bisa saja ada yang tepat, bisa juga tidak. Kalau sekiranya ingin lebih tepat dan energi yang dibaca itu adalah energi pribadi dari sahabat Master Ong, silakan konsultasi dengan Master Ong secara langsung dengan mengikuti Instagram Master Ong dan bisa hubungi Master Ong di sana. Oke? Semoga semuanya bisa mendapatkan yang terbaik dalam tahun 2022 dan segala hal yang buruk bisa terhindarkan. Dan Master Ong juga mendoakan semoga semua yang diramalkan yang buruk-buruk tidak terjadi dan yang baik yang terjadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Salam semesta.